Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Alfi, SOSI, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Dakwah dan teman-teman kelas 3 PKIJ yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bicarakan hari ini mengenai konsep dasar filsafat dan sejarah perkembangannya di dunia Islam. Saya Sinta Fauzia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Aulia Zaki Azhari, NIM 2017101097. Yang kedua, Ninik Uli Masroha, NIM 2017101002. Yang ketiga, saya sendiri Sinta Fauzia, NIM 2017101110. Yang terakhir yaitu Ernita Sari, NIM 2017101125. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya itu yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi yang akan dibacakan pertama, yaitu oleh Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang bersumber dari akar kata philos, cinta, sophos, kebijaksanaan, tahu dengan mendalam. Filsafat menurut terminologi yaitu ingin tahu dengan mendalam, cinta pada kebijaksanaan. Menurut Cicero 106-64 sebelum Masehi, penulis Romawi, orang yang pertama memakai kata-kata filsafat adalah Pythagoras 497 sebelum Masehi sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya yang menanamkan dirinya ahli pengetahuan, yang mengatakan pengetahuan tentang ilmu tinggi-tinggi saja dan jalan untuk mencapai ilmu itu. Filsafat ialah induk segala ilmu dunia. Sekarang orang pun beranggapan filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai ilmu. Suatu masalah yang dibicarakan filsafat dapat menggerakkan ahli untuk melakukan riset. Hasil riset menumbuhkan ilmu. Berarti, akan tetapi, terdapat juga yang menguraikannya dengan kata pilare atau pilo, yang cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin dan berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Kemudian dirangkai dengan kata sophia, artinya kebijakan, pandai, dan pengertian yang mendalam. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunanilah yang pertama-tama berfilsafat, seperti yang lazim dipahamkan orang sampai sekarang. Kata filsafat bersifat majemuk, yang berakar dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti sahabat, sedangkan sophos yang berarti pengetahuan dan atau bijaksana. Maka, philosophia secara etimologis bermakna cinta terhadap pengetahuan bijaksana mendalam. Karena itu, filosof mengusahakan untuk memilikinya. Dengan mengacu pada konsep tersebut, maka dipahami bahwa filsafat dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari keinginan untuk mencapai pandai dan cinta pada kebijaksanaan. Walaupun demikian, kebijaksanaan dalam bentuk utuh dan sempurna hanya ada pada yang ilahi. Sementara manusia yang terbatas sudah merasa puas dengan menegaskan diri sebagai pecinta dan bukan pemilik kebijaksanaan dan kebenaran utuh. Dengan akal budinya, manusia hanya mampu mendekatkan diri pada kebenaran utuh.
ia tidak akan pernah meraih secara lengkap dan sempurna satu kali untuk selamanya. Manusia bukan Sophos, pemilik kebijaksanaan dan keberadaan utuh, karena ia hanya psipolos, pecinta kebijaksanaan dan pencari kebenaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan filsafat di dunia Islam. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi pesat. Meski demikian, menurut ditulis Oliver Leaman pada tahun 1950 Masehi, seorang orientalis asal Universitas Kentucky, Australia, adalah suatu kesalahan besar jika menganggap bahwa filsafat Islam bermula dari proses penerjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles, seperti yang dituduhkan Ms. Renan pada tahun 1823 sampai 1893 Masehi, atau dari Neoplatonisme seperti disampaikan Pierre Durkheim pada tahun 1861 sampai 1916 Masehi. Prinsip-prinsip fundamental agama yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sesungguhnya merupakan kebenaran filosofis. Agama mengungkapkan dirinya dan simbol-simbol imajinatif dan tujuan agar mudah diterima dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memudahkan penyebaran dan penerimaan di kalangan banyak manusia. Selanjutnya, dalam menggagas konsep-konsep filosofisnya, para filsuf muslim tentu saja menangkap makna dalam atau makna batin dari Al-Quran dan hadis, sehingga membuahkan produk-produk filsafat yang berbeda-beda di antara mereka, sesuai dengan wawasan dan kapasitas intelek mereka dalam memaknai kedua sumber doktrin Islam tersebut. Kendati demikian, terlepas dari sumber internal tersebut, berdasar fakta sejarah, tidak dapat dinafikan bahwa Islam bersentuhan dengan tradisi-tradisi kebudayaan lain, terutama filsafat Yunani yang tidak mau sedikit banyak mewarnai pemikiran sebagai filsafat sufi Islam dalam memformulasikan konsep-konsep filosofinya. Keterlibatan dengan tradisi filsafat terjadi sesaat setelah penaklukan Islam mencapai pusat-pusat peradaban Timur Tengah yang berdampingan dengan kawasan kebudayaan Yunani. Para penguasa Muslim tertarik dengan warisan Yunani yang sangat kaya, termasuk filsafat. Antusiasme tersebut lantas mendapat dorongan proyek penerjemah besar-besaran dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, terkadang melalui bahasa Suryani sebagai mediator orang-orang Kristen. Hasilnya, tersedialah serangkaian teks filosofis dalam bahasa Arab, termasuk karya-karya Aristoteles, Plato, dan Neoplatonis yang mendorong dunia Yunani setelah kematian Aristoteles. Kehadiran filsafat Yunani banyak memotivasi pengembangan filsafat Islam, walaupun hal ini tidak berarti bahwa para pemikir Islam sepenuhnya mengikuti ide-ide orang Yunani. Sebab, sekiranya demikian, niscaya mereka akan menjadi pemikir-pemikir mengenai teori filosofis. Sebaliknya, mereka menerapkan pemikiran Yunani sebagai metodologi baru, sehingga membuahkan gagasan-gagasan cemerlang yang belum pernah ada sebelumnya di negeri Yunani. C. Kedudukan dan peran filsafat dalam Islam. Dalam rangka memperjelas kedudukan filsafat dalam Islam, yang tidak bisa dilepaskan adalah melihat kembali definisi agama Islam. Istilah agama atau religion diartikan sebagai sebuah sistem yang mencakup keimanan dan ritual.
Definisi lain yang juga sangat penting untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai Islam sebagai sebuah agama adalah yang diungkapkan oleh Peter Connolly 2001. Agama adalah berbagai keyakinan yang mencakup penerimaan pada yang suci. Dalam agama, termasuk Islam, paling tidak ada dua aspek yang harus dipenuhi. Pertama, faith atau keyakinan, yaitu aspek internal. Kedua, tradition atau tradisi, yaitu aspek eksternal keagamaan, aspek sosial, dan histori agama. Kedua aspek tersebut oleh Charles Adam dikategorikan sebagai pengalaman dalam dan perilaku luar manusia. Dalam upaya agar agama Islam terpenuhi baik, upaya yang bersifat internal yakni upaya tradisi keagamaan mengeksplorasi watak dan makna keimanan, maupun upaya eksternal yakni upaya menjelaskan dan mengartikulasikan makna bagi mereka yang tidak berada dalam tradisi. Maka agama tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Itu artinya filsafat mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Dari uraian sekilas tentang agama dan filsafat di atas, dapat diketahui bahwa titik temu antara filsafat dan agama adalah pada bidang yang sama, yaitu apa yang disebut sebagai the ultimate reality, yakni realitas atau zat yang terpenting bagi masalah kehidupan dan kematian manusia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi pertama maksimal 3 orang penanya dan penanggap. Jika waktu masih ada, kami buka sesi tanya jawab kedua. Untuk sesi tanya jawab kami alihkan kembali melalui media WA Group. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui WA Group. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahannya, saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.